Fase kehidupan manusia di pentas bumi pasti pernah merasakan sakit atau susah, walau orang itu sehat, kaya, cerdas, dan lain sebagainya. Kebutuhan manusia masih membutuhkan alat dan masa untuk menikmati sesuatu yang diinginkannya. Namun, ada satu fase kehidupan di mana di sana kita tidak lagi merasa susah, tidak lagi merasa sakit. Bahkan ketika ingin menikmati sesuatu, tidak butuh lagi alat atau masa untuk menikmatinya, tapi langsung datang seketika sesuai keinginan penghuninya. Tentunya, kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan dalam surga Allah yang nikmatnya tidak terbayangkan oleh akal manusia. Ada beberapa makna penting dalam kehidupan. Yang pertama, hidup bukan hanya keluar masuknya nafas, bukan berdenyutnya nadi seseorang, karena dalam pandangan agama, jangan kalian mengira orang yang berhenti denyut nadinya atau terbunuh dalam peperangan itu mati, bahkan mereka itu hidup namun kalian tidak menyadarinya. Itu sebabnya ada seseorang sudah tidak hadir di pentas bumi ini, namun seakan masih terus hidup dalam sanubari kita. Seseorang yang telah meninggal namun jasa-jasa kebaikannya masih terus hidup di tengah masyarakat dan kehadirannya sangat dirindukan. Demikian juga sebaliknya, ada orang yang masih ada di pentas bumi ini, namun kehadirannya yang sangat tidak diharapkan karena yang keluar dari mulutnya hanyalah cacian, makian, dan kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Orangnya kikir, angkuh, tidak peduli dengan orang lain. Hidup yang kita alami sekarang, yang kedua, hidup yang kita alami sekarang sesungguhnya persiapan untuk fase kehidupan selanjutnya. Dan setiap fase kehidupan itu manusia diberikan fungsi tubuh yang belum sempurna. Contoh, bayi dalam janin ibunya diberikan mulut dan mata, namun fungsi mata dan mulutnya masih sangat terbatas. Ketika lahir di dunia, sudah bisa melihat namun fungsi penglihatannya pun belum maksimal. Buktinya, ada wujud yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia di fase kehidupan dunia ini, salah satunya malaikat. Itu semua membuktikan bahwa kehidupan manusia adalah persiapan untuk menjalani fase kehidupan selanjutnya. Poin yang ketiga, hidup dapat ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, adanya pengetahuan. Contohnya semut yang menggigit karena semut tahu bahwa dirinya akan dibahayakan oleh yang digigitnya. Yang kedua, adanya rasa. Manusia yang tidak mempunyai rasa, maka kualitas hidupnya sangat buruk, tidak peka terhadap orang lain yang mengalami kesusahan, masa bodoh dengan tetangganya, dan lain-lain. Jika Anda merasa bahagia, merasa kaya, namun Anda tidak terganggu dengan tangisan tetangga Anda, berarti pikiran Anda harus diperbaiki. Yang ketiga, adanya gerak. Kursi dan meja itu mati karena tidak bergerak. Jadi salah satu tanda adanya kehidupan karena adanya gerak. Sehingga semakin kita bergerak dalam mencari ilmu, maka kualitas hidup kita makin lebih baik. Orang yang tinggal di rumah saja, melempem tidak melakukan sesuatu, maka sangat buruk hidupnya. Atau misalnya, yang dia temani hanya gelandangan yang tidak berilmu pengetahuan, sangat berbeda ketika dia berteman atau bergaul dengan orang-orang hebat, cerdas, dan sukses, maka kualitas hidupnya pun akan sangat baik. Itulah makna kehidupan yang harus dimiliki oleh setiap insan. Jadilah orang yang baik, melayani dengan tulus dan ikhlas, dan jangan pernah mengharapkan balasan dari apapun, dari siapapun. Serahkan semuanya kepada Tuhan, tetapi jangan pernah berharap dapat kebaikan dari Tuhan. Biarkanlah itu urusan Tuhan.